Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Pembelajaran, yaitu Ibu Eldarni. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salma Fitrianingsih sebagai moderator. Selanjutnya, saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Takia Malfaza, yang kedua yaitu Novira Aisyah Putri, yang ketiga yaitu Tania Brenda. Baiklah, langsung saja kami mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema menganalisis artikel atau jurnal tentang kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Kepada Tania Brenda, dipersilakan. Definisi teknologi pendidikan. Yang pertama, definisi ICT pada tahun 1972. Pada tahun 1972, ICT berusaha merevisi definisi yang sudah ada dengan memberikan rumusan sebagai berikut, yaitu teknologi pendidikan adalah suatu bidang gerakan yang berkepentingan dan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematis dalam identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar, serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Yang kedua, definisi ICT pada tahun 1977. Teknologi pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Yang ketiga, definisi ICT pada tahun 1994. Teknologi pendidikan pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Yang keempat, definisi. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Yang kedua, kawasan-kawasan teknologi pendidikan. Ada 5 domain atau bidang gerakan teknologi pendidikan atau teknologi instruksional berdasarkan definisi ICT pada tahun 1994, yaitu yang pertama di kawasan desain. Domain atau kawasan pertama teknologi pendidikan adalah desain, atau perancangan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan sistemis. Yang dimaksud desain di sini adalah proses menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produksi. Kawasan desain ini meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktik, yaitu yang pertama, desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran yaitu prosedur yang terorganisasi dan sistematis untuk penganalisaan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan atau aplikasi, dan penilaian. Yang kedua, desain pesan. Desain pesan adalah perancangan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Yang keempat, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Karakteristik pembelajaran yaitu segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang mempengaruhi terhadap keefektifan
proses belajarnya. Karakteristik pembelajaran mencakup keadaan sosiopsikofisik pembelajar secara psikologis yang perlu mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar, yaitu berkaitan dengan kemampuannya, baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya, seperti sikap, emosi, motivasi, serta aspek-aspek kepribadian lainnya. Kawasan desain merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran. Tugas guru dan dosen dalam kawasan ini sangat penting, yaitu untuk menentukan kondisi belajar. Strateginya untuk menciptakan produk atau hasil belajar yang baik. Jika mendesain pembelajaran tidak baik, maka strategi pun salah. Maka hasil belajar pun bisa berpengaruh negatif. Contoh pengembangan kawasan desain yang pertama, Desain Learning Management System atau LMS. Yang kedua, Desain Augmented Reality atau AR untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, desain ruang kelas cerdas atau smart classroom. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tania Brenda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu Novira Aisyah Putri. Kepada Novira, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Novira Aisyah Putri dengan NIM 4004107. Di sini saya akan menjelaskan contoh kawasan TP. Yang pertama, contoh pengembangan kawasan desain. Ada Desain Learning Management System. Yang kedua, Desain Augmented Reality untuk pembelajaran. Yang ketiga, Desain ruang kelas cerdas. Yang kedua, kawasan pengembangan. Yang pertama, teknologi cetak. Yang kedua, teknologi audiovisual. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Yang keempat, contoh kawasan pengembangan. Yang pertama, pengembangan platform digital. Pengembangan kawasan. Yang ketiga, pengembangan virtual reality untuk pendidikan. Selanjutnya, kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan media. Yang kedua, difusi inovasi. Yang ketiga, implementasi dan institusionalisasi. Yang keempat, kebijakan dan regulasi. Selanjutnya ada contoh kawasan pemanfaatan. Yang pertama, pemanfaatan e-learning di sekolah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi virtual reality untuk pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga, pemanfaatan Internet of Things untuk pengelolaan di sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Novira. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3, yaitu Takia Malfaza. Kepada Takia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kawasan. 4. Kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan pemanfaatan media. Contoh kawasan pengelolaan. 1. Pengelolaan data siswa melalui sistem manajemen pendidikan. 2. Pengelolaan pembelajaran melalui learning analytics. 3. Pengelolaan infrastruktur sekolah. 5. Kawasan penilaian. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tindaknya pembelajaran dari belajar yang mencakupi analisis masalah, pengukuran prakton, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Kawasan penilaian menurut Sales dan Richter meliputi 1. Analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. 2. Pengukuran acuan patokan. Pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran
menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dan sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang kecakupan dan penggunaan informasi ini sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Contoh kawasan penilaian. 1. Penilaian berbasis komputer. 2. Penilaian formatif melalui learning analytics. 3. Penilaian kolaboratif melalui peer assessment. C. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan sebagai salah satu sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Masalah perpustakaan ini tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi ruang kelas, gimnasium, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, taman bermain, tempat beraktivitas, dan reaksi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Takia Malfaza. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan pada hakikatnya adalah pemecahan masalah pendidikan dari segala aspek, bukan hanya digunakannya mesin-mesin elektronik seperti alat-alat untuk media pembelajaran multikultural. Namun, kelima langkah dalam menyusun desain sistematika pembelajaran menunjukkan sinergis antara berbagai kawasan teknologi pembelajaran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.